Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pneumatik dan Hidrolik kelas B. Kami membuat sebuah ide teknologi yang berjudul Air Power Pneumatic Vehicle Bumper. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Yulianindi Pratiwi dengan NIM 015. Yang kedua ada Rizky Hatta Dewi Kusuma dengan NIM 034. Yang ketiga ada Rizky Aulia Fatma dengan NIM 036. Yang keempat ada Firman Syah Hanafi dengan NIM 040. Dan yang kelima ada Nur Rafiatul Hikmah dengan NIM 050. Yang keenam ada Meliani Tasya Sumarinasari dengan NIM 056. Dan yang terakhir ada Rizky Ulifah Hardianti dengan NIM 065. Berikut adalah subbab dari Air Power Pneumatic Vehicle Bumper. Yang pertama ada background. Pada background ini menjelaskan tentang masalah pada alat, teknologi, beserta penjelasan sistem pneumatik yang digunakan. Yang kedua, ada teori ilmiah, yaitu tentang sistem pneumatik dan hidrolik. Yang ketiga, ada desain alat, yaitu menjelaskan gambar desain dan cara kerja beserta kegunaannya. Yang keempat, ada nilai terbarukan, yaitu nilai terbarukan dan novelty pada Air Power Pneumatic Vehicle Bumper. Dan yang terakhir, ada kesimpulan, yaitu kesimpulan pada alat Air Power Pneumatic Vehicle Bumper. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Meliani Tasya Sumarinasari. Yang pertama yaitu background. Pada background ada jenis pneumatik yang digunakan. Pada bumper kendaraan, pneumatik bertenaga udara menggunakan jenis pneumatik double acting cylinder atau biasa disebut silinder kerja ganda. Penggunaan silinder ini terdapat dua buah saluran, yaitu saluran masuk untuk mendorong batang silinder dan saluran keluar untuk membuat batang silinder bergerak mundur. Cara kerja dari silinder ini yaitu memberi udara bertekanan pada salah satu dari kedua lubang tersebut, yang mana pada saat diberi udara bertekanan pada salah satu input, maka udara tersebut akan mengisi ruang tangki yang ada pada silinder. Kerusakan yang terjadi pada mobil yang sering terjadi meliputi kerusakan pada bodi dan cat di hampir seluruh bagian kendaraan, antara lain bagian depan kendaraan yang terjadi perubahan bentuk atau penyok yang sering terjadi kecelakaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Aulia Fatma. Masalah dan teknologi. Masalah, di tempat-tempat pelatihan atau training banyak dijumpai fasilitas mobil dalam kondisi yang tidak layak untuk digunakan. Hal tersebut terjadi karena fasilitas tersebut kurang diperhatikan dalam perawatannya. Akibatnya, fasilitas tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kerusakan yang terjadi pada mobil yang sering terjadi meliputi kerusakan pada bodi dan cat hampir di seluruh bagian kendaraan, antara lain bagian depan kendaraan yang terjadi perubahan bentuk atau penyok yang sering terjadi karena kecelakaan. Teknologi yang kami buat adalah Air Power Pneumatic Vehicle Bumper. Jadi, di sini kami mengusulkan proyek sistem bumper kendaraan otomatis berbasis pneumatik yang menggunakan sistem berbasis sensor dengan bumper yang dioperasikan dengan pneumatik untuk menghindari mobil penyok dan goresan. Sistem kami menggunakan sistem berbasis sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi jika suatu objek hanya berjarak 10 cm. Jika ada benda yang mendekat, sistem akan mendorong bumper pneumatik untuk menyerap benturan dan pencegahan agar tidak terlalu dekat dengan badan kendaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Hatta Dewi Kusuma. Teori ilmiah pneumatik. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Pengertian pneumatik yang berarti udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem automasi. Kekurangan pneumatik meliputi persiapan,
kecepatan, persyaratan beban, tingkat kebisingan. Sistem pneumatik terdiri dari interkoneksi berbagai kelompok elemen. Keuntungan pneumatik meliputi ketersediaan, transportasi, storage, suhu, unlubricate, biaya murah, kecepatan, overload aman. Selanjutnya hidrolik. Sistem hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme, sehingga hidrolik digunakan untuk mengontrol, mengirimkan dan memanfaatkan tenaga dengan menggunakan tekanan fluida tersebut. Fungsi cairan hidrolik adalah penerus tekanan atau penerus daya, pelumas untuk bagian-bagian yang bergerak, pendingin, sebagai bantalan dari terjadinya hentakan tekanan pada akhir langkah, pencegah korosi, penghanyut bram atau chip, yaitu partikel-partikel kecil yang mengelupas dari komponen, sebagai pengirim syarat atau signal. Secara garis besar, cairan hidrolik dikelompokkan menjadi dua, yaitu oli hidrolik atau hydraulic oils dan cairan hidrolik tahan api atau low flammability. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ulifa Hardianti. Saya akan menjelaskan desain alat pada Air-Powered Pneumatic Vehicle Bumper. Pada Air-Powered Pneumatic Vehicle Bumper, sistem ini menggunakan rangka bumper yang dioperasikan dengan pneumatik yang didukung menggunakan batang pada dua sisi lainnya. Air-Powered Pneumatic Vehicle Bumper menggunakan sistem berbasis sensor yang digunakan untuk mendeteksi jika suatu objek hanya berjarak 10 cm. Sistem ini menggunakan rangka berbasis pneumatik yang dipasang di atas bak penyangga dengan 4 roda yang digunakan sebagai perangkat kendaraan. Menggunakan pipa dan katup untuk mengoperasikan piston yang digunakan untuk mengontrol pergerakan bumper. Di sini alat-alatnya yaitu silinder pneumatik dilihat pada nomor 1 dan nomor 2 itu bingkai bumper, nomor 3 itu batang penghubung, nomor 4 itu bantalan, nomor 5 batang pendukung, nomor 6 bingkai pendukung, dan nomor 7 roda, nomor 8 itu dudukan. Di sini menggunakan pneumatik dan sensor ultrasonik. Di sini juga saya menjelaskan cara kerja dan kegunaan pada Air-Powered Pneumatic Vehicle Bumper. Pada Air-Powered Pneumatic Vehicle Bumper yaitu jika sistem mendeteksi suatu objek berjarak 10 cm, maka jika benda yang mendekat, sistem akan mendorong bumper pneumatik untuk menyerap benturan dan mencegahnya agar tidak terlalu dekat dengan badan kendaraan. Pada Air-Powered Pneumatic Vehicle Bumper ini dipantau dan dipicu oleh sistem elektronik berbasis sensor yang memantau hambatan langsung dan memberitahu sirkuit pengontrol yang kemudian mengoperasikan katup untuk mengoperasikan gerakan bumper sesuai kebutuhan. Nah, pada kegunaan Air-Powered Pneumatic Vehicle Bumper ini, yaitu seringkali menemukan goresan dan penyok pada mobil, meskipun itu bukan tabrakan atau kesalahan pengemudi. Jadi kegunaannya itu untuk menghindari mobil penyok dan goresan pada mobil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Nindi Pratiwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kebaruan dari alat Air-Powered Pneumatic Vehicle Bumper. Nilai kebaruan dari alat ini itu di Indonesia itu tidak ada mobil yang dimodifikasi untuk pencegah terjadinya kecelakaan. Jadi pada alat ini terdapat nilai kebaruan sistem pencegahan kecelakaan atau benturan terhadap objek. Apabila terjadi kecelakaan, maka kemungkinan kecil terjadi hal yang berakibat fatal. Dikarenakan sistem ini menggunakan sistem pneumatik yang digabungkan dengan sensor ultrasonik. Ketika ada objek yang mendekat pada jarak 10 cm, maka pneumatik ini akan bekerja. Kemudian sensor ultrasonik ini juga digunakan untuk
meminimalisir terjadinya benturan. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Firmansyah Hanafi. Kesimpulan, Air Power Pneumatic Vehicle Bumper. Kesimpulan dari alat Air Power Pneumatic Vehicle Bumper yaitu kita menggunakan sistem bumper kendaraan otomatis berbasis pneumatik yang menggunakan sistem berbasis sensor dengan bumper yang dioperasikan kompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.